Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari. Alhamdulillah, ucapan pertama yang harus kita sampaikan sebagai rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sehingga kita bisa belajar kembali. Tak lupa sholawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang instruksi dasar di CX Programmer untuk PLC Omron, yaitu untuk instruksi jam dan jam end. Untuk itu mari kita buka dulu programnya. Oke, kita file new. Kita pakai CP1L. Settingannya masih menggunakan tipe M. Oke. Baik, kita lihat di help-nya. Instruksi referensi kita ambil di CP1H atau CP1L series. Nah, kita cari instruksi jam dan jam end ya. Nah, ini ya, jam dan jam end. Nah, kita jam JMP. Nah, ini jam dan JME ini satu paket ya, kayak IL dan ILC. Nah, jadi jam dan JME ini, nah ini pengertiannya adalah ketika eksekusi kondisi di jam itu off, program tidak bisa dieksekusi ya. Nah, ini jadi jam yang ada di program yang ada di antara jam dan JMP dan JME itu programnya tidak bisa dieksekusi. Dan tatkala JMP ini nantinya aktif dan program ini kita jalankan, maka dia akan bekerja. Dan tatkala JMP-nya dimatikan, sinyalnya itu kondisi yang terakhir di antara JMP dan JMP itulah yang berlaku. Jadi kalau misalkan programnya sedang on, dia akan on terus, tidak bisa off walaupun kita pijit tombol off-nya. Oke, nah ini alamatnya. Nah, ini ya. Jam dan jam end ini lebih banyak lagi ya. Kalau kemarin kita hanya sampai auxiliary bit area, nah di sini bisa jadi pakai counter, pakai data memory, pakai indirect data memory, indirect ini datanya ya. Nah, ini kita akan menggunakan data, kalau yang pakai hashtag atau pagar itu berarti datanya hexa. Kalau yang datanya pakai N itu datanya desimal. Nah ini ketentuannya ya. Nah ini instruksinya kalau si ininya off nih, kalau on ya dia bekerja, kalau off ya dia. Jadi kita akan buktikan ya. Nah, ini oke, kita buat programnya. Itu pengertian dari jam dan jam. Oke, kita akan coba langsung membuat programnya ya. Nah, kita akan coba yang 01 ini untuk menghidupkan JMP, yang 03 ini untuk menghidupkan program di antara JMP, yang 02 ini untuk mematikan yang ada di antara JMP dan JME. Oke. C ini 0.01 ini ya. Terus di sini I atau ini ya, instruksi kita tulis JMP spasi dan 1 kita pakai. Nah, ini alamat JMP dan JME juga harus sama ya, jam nomornya jadi harus sama. Jadi jangan sampai berbeda ya. Nah, sini kita buat program interlock ya. Kita sambil ingat-ingat berarti kita pakai C misalkan 0.03. Ini kita masukin I ke set ya. Set 100.03 ya. Jadi kita akan nyoba lampu ini nyala atau enggak gitu ya. Terus yang kedua di sini ada C juga, ini 0.02. Nah, di sini kita pakai IR set ya. Karena ini kan mengunci kan. Jadi kalau sudah mengunci, kalau kita nanti si JMP-nya hidupkan bagaimana gitu ya. Ini alamat reset harus sama dengan set ya.
03. Oke, terus di sini kita JME. Nah, ini 1. Oke. Nah, ini programnya sederhana, kita hanya untuk mengetahui pengertiannya saja bagaimana prinsip kerja daripada jam dan jam M ya. Oke, kita nyalakan dulu PLC-nya. Oke, sudah ada hubungan tim unit gitu ya. Kita kontrol W, kita koneksikan antara PLC kita dengan laptop kita. Baik. Nah, kita transfer, Ctrl T. Jadi kita sudah menggunakan sistem keyboardnya ya. Nah, nanti di materi berikutnya kita akan pakai sistem ikonnya ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini pakai run mode atau kita matikan dulu ya, kita biasa karena kita belum yakin rangkaiannya benar atau salah. Biasa kita pakai monitoring. Nah, ini ikonnya yang ada kacamatanya ya, atau Ctrl 3. Kita pakai Ctrl 3. Jadi kalau ada kesalahan bisa langsung diedit online ya. Nah, ini kita sekarang tekan. Ini kita tekan. Nah, ini sinyalnya sudah masuk ya. Tapi setnya tidak bisa bekerja. Nah, itu kenapa? Karena program ini ada di antara JMP dan JME gitu. Nah, itu nggak bisa. Walaupun ini DPG juga. Kalau ini kan untuk stop, apalagi kalau ini kan untuk mematikan. Nah, ini. Jadi, bagaimana caranya? Ya udah, kita hidupkan dulu yang JMP-nya. Kita hidupkan JMP-nya. Nah, sekarang ini udah hidup. Udah oke. Kita sekarang tekan. Ini pasti bekerja. Nah, lampunya sudah menyala gitu. Kalau kita stop, ya bisa ini jalan. Nah, sekarang bagaimana kalau kondisinya di sini sedang kita, nah ini kondisinya sedang jalan gitu. JMP-nya kita matikan sinyalnya. Nah, itu ya. Ini si lampu ini kalau kita stop bisa mati nggak? Nah, itu nggak bisa. Jadi si JMP itu akan mempertahankan kondisi terakhir dari program yang ada di sekitar JMP dan JME. Nah, itu kondisinya. Jadi bagaimana kalau ingin mematikan? Ya ini di JMP-nya harus dihidupkan dulu si sinyalnya. Ini kita nyalakan, baru kita matikan. Setelah itu baru JMP-nya matikan. Hanya di sini pun tidak akan bisa bekerja lagi. Karena kondisi terakhirnya sekarang adalah kondisi dalam kondisi mati ya sistemnya. Jadi kalau kita mau nyalakan ya. Nah, kita nyalakan. Nah, kalau misalkan kita matikan dalam kondisi JME ya normal. Nah, itu. Jadi kalau misalkan ini kita nyalakan terus JMP-nya kita matikan, ya udah, ini akan dipertahankan kondisinya sekondisi yang terakhir ya. Tatkala JMP-nya masih hidup. Ini kita matikan. Baik. Nah, kita ini matikan. Demikianlah pengertian dan pemrograman, downloading dan praktek di instruksi JMP dan JME. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tidak lupa kritik dan sarannya ditunggu untuk kemajuan channel kita sehingga lebih berkembang lagi. Selamat menonton, selamat belajar. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari.